Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik P3K per time, demikian dengan P3K full time. Nah, info terkini terkait dengan hal tersebut dikatakan kado spesial dari Menpan RB untuk honorer. Golongan ini langsung diangkat sebagai P3K full time. Apakah Anda termasuk? Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayokbandung.com mencatat satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Disampaikan bahwa kabar gembira datang dari para tenaga honorer. Kabar gembira datang bagi para tenaga honorer karena sebentar lagi akan segera diangkat menjadi P3K sehingga kesejahteraan hidup makin tinggi. Nah, ini suatu hal yang wajar Bapak Ibu kalau seandainya para honorer ini diangkat menjadi ASN P3K, kesejahteraannya semakin meningkat karena memang ada standar penggajian dari pemerintah sebagaimana yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan di mana konsep penggajiannya sesuai dengan konsep kesejahteraan para ASN. Dengan adanya pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, maka para honorer nantinya akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan juga jaminan pensiunan maupun jaminan hari tua. Kebijakan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tersebut ini termuat dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau telah tertuang di dalam RUASN yang akan diresmikan pada 16 Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Kabar mengenai revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang membahas mengenai ASN sangat dinantikan oleh seluruh honorer, aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun para pegawai negeri sipil. Karena dalam revisi Undang-Undang ASN terdapat harapan agar para tenaga honorer yang sudah mengabdi bisa diangkat menjadi ASN, PNS maupun P3K. Dan ini bukan suatu cerita belaka, tetapi itu adalah suatu hal yang sudah tertuang di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sebentar lagi akan disahkan oleh pemerintah. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah bagi 2,3 juta tenaga honorer yang akan ditiadakan pada 28 November 2023. Hal ini sudah diungkapkan oleh HM Rifki Nizami Karsayuda, Kalimantan Selatan, selaku anggota Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dari Komisi 2 DPR RI. Tanpa adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sudah dipastikan keberadaan honorer tidak akan aman lagi. Karena di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang membahas mengenai manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, bahwa per 28 November 2023 tidak ada lagi tenaga honorer kecuali P3K dan pegawai negeri sipil. Dan ini dinyatakan benar karena memang status pegawai honorer dihapuskan dan dialihkan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K
dan pegawai negeri sipil atau PNS. Itulah yang telah termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Kesepakatan mengenai tidak adanya PHK massal terhadap tenaga honorer yang diajukan oleh anggota Komisi 2 DPR RI sudah disetujui oleh Abdullah Azwar Anas dengan mengeluarkan surat edaran dengan nomor B-1527 garing M.SM.01.00 yang mana poin pertama terkait dengan surat edaran Menpan RB terbaru ini adalah penegasan bahwa tidak akan ada PHK massal terhadap tenaga honorer. Artinya, seluruh honorer yang ada di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, tetap melaksanakan pekerjaannya sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya, dan ini terutama para honorer yang telah diakui keberadaannya. Baik honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, demikian juga honorer yang belum terdaftar tetapi tercatat sebagai honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Di dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah agar memperjelas status serta kedudukan ex honorer kategori 2 maupun non-aparatur sipil negara. Yang notabene ini maksudnya Bapak Ibu yaitu penegasan terkait dengan konsep dan komitmen pemerintah daerah dalam hal ini adalah pembina kepegawaian supaya memperjelas. Nah, bagaimana memperjelas statusnya yaitu mengangkat para honorer ini baik honorer kategori 2 maupun honorer non-ASN yang telah mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Itu poin penegasan yang dimaksud. Selain itu juga, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB juga memerintahkan supaya para PPK mengalokasikan gaji honorer tanpa mengurangi pendapatan para ex kategori 2 dan tenaga honorer non-aparatur sipil negara. Jadi Menpan RB Azwar Anas juga memberitahu beberapa poin penting untuk tenaga honorer dalam RUASN yang akan disahkan. Yaitu pertama, apabila honorer yang masa kerjanya sudah di atas 10 tahun, masa secara otomatis dia akan masuk dalam golongan P3K full time. Ingat Bapak Ibu ya, poin pertama yang ditegaskan dalam RUASN itu yaitu apabila honorer yang masa kerjanya sudah di atas 10 tahun masa kerja, secara otomatis dia akan masuk ke dalam golongan P3K full time atau P3K penuh waktu. Jadi adapun ciri-cirinya P3K full time adalah sebagai berikut. Pertama, mempunyai perjanjian kerja paling pendek 5 tahun. Kedua, mereka akan mendapatkan hak pensiunan jika kinerja saat bekerja selama 5 tahun tetap bagus dan bisa dipertahankan sampai batas usia pensiun atau BUP 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru. Kemudian apabila P3K penuh waktu memiliki kinerja yang bagus, maka dia berkesempatan untuk mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, eselon 2, dan eselon 1. Poin kedua yang ditegaskan dalam RUASN yang segera akan disahkan, yaitu bagi tenaga honorer yang tidak diangkat sebagai P3K full time, akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Artinya, tetap diangkat sebagai status CNN P3K, hanya bedanya yaitu P3K full time dan P3K part time. Adapun peraturan yang berlaku untuk P3K paruh waktu, yaitu kontrak kerja akan diperpanjang setiap 1 tahun. Jadi bagi mereka yang nantinya diangkat sebagai P3K paruh waktu akan memiliki jam kerja yang lebih singkat sehingga lebih banyak memiliki waktu luang untuk mengembangkan diri selain pekerjaan rutin untuk melaksanakan tugas di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Bidang tenaga honorer yang mungkin bisa masuk dalam jabatan P3K paruh waktu antara lain satpam, petugas kebersihan, sopir, karena pekerjaan mereka tidak ada eselonnya. Aturan lain terkait dengan P3K paruh waktu hingga saat ini masih minim karena ini merupakan jabatan baru
yang masih akan disahkan melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa harapan honorer yang merupakan kado istimewa dari pemerintah melalui Menpan RB. Dan ingat, ada dua penegasan yang telah disampaikan di sini, yaitu terkait dengan masa kerja para honorer yang akan diangkat menjadi P3K full time dan juga P3K part time. Demikian informasi, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.